Ini saya sangat tertarik sekali karena memang SMP Negeri 1 Baradatu ini akan tahun ini akan mengusung untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun untuk saat ini saya belum bisa menentukan tipe mana yang akan saya ambil gitu kan, baik apa itu di mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi. Tentunya nanti kami akan mengadakan evaluasi dulu berdasarkan potensi yang ada di satuan pendidikan sekolah kami. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Rizky berdasarkan dari penjelasan tadi. Yang pertama, Pak Rizky tadi menyampaikan bahwasannya kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan sebagai solusi ya. Solusi daripada keterpurukan untuk pendidikan di negara kita yang tadi disampaikan sampai beberapa tahun yang lalu kita itu mundur kan seperti itu. Nah, kalau memang kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan suatu solusi dan sudah merupakan suatu kajian bahwasanya ini merupakan solusi yang diambil, kenapa kurikulum Merdeka Belajar itu kok dilaksanakan secara bertahap gitu kan? Secara bertahap ya headingnya nanti tahun 2024 itu bisa dilaksanakan semua. Nah, dengan dilaksanakan secara bertahap ini untuk dibawa, ini mohon maaf, ini malah menjadi kebingungan kami. Kalau kurikulum KTSP, kurikulum yang dulu yang pernah dilaksanakan, itu kan serentak dilaksanakan, terus kepala sekolah, beberapa guru senior diundang di provinsi, diberikan kitab-kitab dan sebagainya, setelah itu pulang menyampaikan ke sekolah, sehingga seragam semua saat Indonesia itu bisa melaksanakan. Nah, kalau yang ini kompetensi kepala sekolah itu berbeda-beda di daerah. Kita tidak bisa menyamakan Jakarta dengan Waikanan, gitu. Ada yang berminat atau sias, dia ingin keluar dari zona nyaman, dia ingin berubah, tetapi ada yang slow, ada yang santai, dan ada juga yang tidur. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi sekali keberhasilan daripada penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Satu itu, kenapa kok tidak dilaksanakan secara serentak? Yang kedua, guru diberikan kebebasan, tetapi di dalam menentukan capaian pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Tetapi ketika guru itu belum memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menyusun itu, maka masih ada gitu ya, kita bisa berpatokan terhadap capaian pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, ini nanti akan bermasalah Pak Rizky di bawah ini, terutama terhadap kinerja kepala sekolah. Nah, karena kompetensi guru itu berbeda, terus mindset guru itu berbeda, kan? Sehingga ada guru yang benar-benar dia berminat, bermotivasi untuk mencari materi-materi esensial dalam satu tahun ini saya harus mencapai kompetensi ini saja. Nah, ada juga mungkin guru yang nakal, enak nih, gitu kan? Kami kan diberikan kebebasan nih, mau mencapai 5 oke, mau mencapai 10 oke, kalau nggak mampu katanya mencapai 2 saja mungkin boleh oke, kan seperti itu. Nah, kalau ini akan terjadi, ditemui di lapangan. Nah, ketika hal itu terjadi, ini sangat memusingkan kepala sekolah. Nah, mungkin saya nanti guru tak kasih kemerdekaan, tetapi tidak merdeka pol, gitu kan? Sekolah kami harus punya target-target yang saya sesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Jadi dalam mencari materi-materi esensial, jangan malu, harus punya target. Targetnya yaitu visi dan misi sekolah. Nah, ini untuk capaian pembelajaran. Terus yang ketiga, yaitu masalah pembelajaran profil Pancasila. Saya sangat menarik sekali nih Pak, karena pembelajaran profil Pancasila ini sangat mendukung terhadap mutu pendidikan. Pembentukan karakteristik siswa di sekolah itu sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Maka sangat baik sekali. Tetapi sebenarnya profil pembelajaran Pancasila ini sudah dilaksanakan di satuan pendidikan yang dulu-dulu, yang disebut dengan pembiasaan diri. Pembiasaan diri ya, seperti SMP 1 Baradatu. Setiap hari Kamis kami memprogramkan yaitu baca tulis Al-Quran. Nah, setiap hari Rabu kami atau 15 menit sebelum proses pembelajaran yaitu dengan berliterasi sampai dengan majalah dinding dan lain sebagainya, sekolah ramah anak dan lain sebagainya, itu adalah dalam pembentukan profil pembelajaran Pancasila. Misalnya demokrasi, pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya, kami juga sudah menerapkan. Hanya istilahnya berbeda. Gitu kan? Nah, kalau pelaksanaannya di SMP 1 Baradatu insya Allah sudah dilaksanakan. Terus yang terakhir, ini tolong mohon dievaluasi Pak. Kalau seandainya nanti salah.
saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah di SMP 1 Baradatu itu akan menerapkan yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, saya yang pertama harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri dan pelaksanaannya. Jadi sebelum saya berbuat di satuan pendidikan saya harus terlebih dulu tahu sebagai seorang pemimpin sekolah yang memiliki 5 kompetensi. Seperti kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kompetensi dan lain sebagainya, ada 5 kompetensi kepala sekolah. Nah, apa yang sudah saya lakukan selama ini Pak untuk memahami kurikulum Merdeka Belajar itu, saya melakukan melalui seminar, saya melalui webinar, kalau seandainya saya tidak melakukan kegiatan itu bisa saya melalui YouTube gitu. Bahkan saya pernah melihat YouTube Bapak untuk memahami daripada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, setelah saya tahu, maka saya harus mengadakan rapat terlebih dahulu Pak. Membuat komitmen, membuat kesepakatan bersama antara kepala sekolah dengan warga sekolah, antara guru dengan kepala sekolah, juga dihadiri oleh ketua komite sekolah, bahwa kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, setelah itu saya membentuk tim dulu Pak, namanya tim manajemen peningkatan pengembangan mutu sekolah. Nah, yang bertugas adalah untuk mengevaluasi diri sekolah. Mengevaluasi diri sekolah sesuai dengan visi dan misi, dilihat dari kekuatan dan kelemahan daripada sekolah itu ketika kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Dari potensi yang ada di sekolah itu, maka nanti saya akan bisa menentukan 3 hal. Saya akan memilih tetap menggunakan yang pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan yang ketiga. Nah, setelah itu disepakati bahwa kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, yang ketiga saya harus melaksanakan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, setelah guru memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, baik dalam menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, sampai dengan asesmennya, maka baru tahapan berikutnya kami melaksanakan. Maka dilaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu di SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, setelah itu, maka tidak lanjutnya adalah mengadakan evaluasi. Mengadakan evaluasi diri apakah pelaksanaan kegiatan kurikulum Merdeka Belajar yang baru dilaksanakan itu ada kendala, ada kelebihan, ada kelemahan dan sebagainya, dan yang akhirnya yaitu melakukan tindak lanjut. Terima kasih Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.